Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi di dalam haknya Allah Ta'ala. Apa yang wajib? Apa al-qudratu, sifat kudroh, sifat mampu, kuwasa. Wahia adapun sifat kudroh, wahia adapun sifat kudroh, itu sifatun sifat wujudiyatun yang sebangsa wujud, ada. Qodimatun yang dahulu itu artinya tidak ada awalnya. Qaimatun yang manggon, qaimatun yang berdiri, yang tegak, bidzatihi pada zatnya Allah Ta'ala. Yujidu mewujudkan siapa Allah Ta'ala biha dengan sifat kudroh, wa yu'dimu dan meniadakan siapa Allah, meniadakan kulla mungkinin terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi, mewujudkan dan meniadakan ala wifkil irodati atas mencocoki kehendak Allah, ala wifkil murad irodati atas mencocoki atau sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sifat kudrat itu merupakan sifat wujud, merupakan sifat yang sifat itu wujud yang memang punya menempel pada yang ada pada diri Allah, yang qadim, yang dengan sifat kudrat itulah Allah mewujudkan sesuatu dan meniadakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Jadi Allah itu punya keinginan, namanya iradah. Nah, dengan keinginan itu, misalnya begini, siapa tadi namanya kan? Kusdian, misalnya Kusdian. Di zaman azali, Gusti Allah itu punya keinginan mungkin mewujudkan Kusdian dan mungkin tidak mewujudkan Kusdian. Itu di zaman azali. Jadi Allah menghendaki seperti itu. Kemudian Allah juga menginginkan Kusdian nanti itu lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pada musim begini, tempatnya di sana, seterusnya. Dan mungkin di tempat yang lain. Kemudian Allah memastikan, Allah memastikan Kusdian ini dilahirkan tanggal berapa kan? Tanggal 8 bulan 12 tahun 2000 di tempat ini, pada jam ini, dan seterusnya. Kemudian pas hari itu dijadikanlah Kusdian lahir. Nah, mewujudkannya asalnya enggak jadi, kemudian asalnya enggak ada, kemudian ada, wujudlah Kusdian, itu namanya sifat kudroh, kemampuan Allah yang sesuai dengan keinginan tadi itu. Jadi keinginan dulu, kemudian implementasinya, wujudnya, terjadinya itu sifat kudrohnya Allah. Jadi karena itu kudroh nanti itu ada berhubungan dengan zaman azali, dengan zaman implementasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaha dan itu bagi sifat kudroh sab'u ta'alluqatin ada 7 hubungan. Ada 7 jenis hubungan di dalam sifat kudrohnya Allah Ta'ala ini. Wahidun adapun yang satu itu soluhiyun qadimun. Itu soluhiyun qadimun disebut soluhi qadim. Apa maksudnya soluhi qadim itu? Bahwa adapun soluhi qadim itu solahiyatuha, patutnya kudroh fil azali di dalam
zaman azali lil ijadi untuk diwujudkan wal i'dami dan ditiadakan biya dengan sifat kudroh tadi fi waktin pada suatu fi waktil imkani pada waktu yang dimungkinkan fi waktil imkani pada waktu yang dimungkinkan. Tadi saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi Allah itu mempunyai sifat kehendak atau mempunyai keinginan. Yang keinginan sifatnya azali. Azali itu apa sih? Halo, azali itu apa? Azali itu apa? 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 Azali itu zaman di mana zaman apa? Zaman azali. Iya ya. Azali itu jadi alam ini asalnya nggak ada, kemudian ada. Kira-kira sebelum adanya alam, sebelum adanya waktu ini apa? Sing ono apa? Itu nama zaman azali. Halo? Jadi Allah itu kan menjadikan bumi, jagat raya semuanya ini jebret. Maka kemudian ada waktu nempel di situ, ada tempat, ada dan sebagainya kan? Nah, sebelum ada alam jagat raya, sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, ini apa ini? Zaman apa ini? Yaitu nama zaman azali. Berarti zaman sebelum segala sesuatu ini ada. Nah itu Allah sudah menentukan ini, sudah mempunyai keinginan. Oh nanti Gustian akan dilahirkan, akan tidak, akan sebagainya. Nah kemampuan Allah itu berhubungan dengan itu. Punya ta'alluq soluhi qadim. Punya hubungan dengan keinginan Allah, punya kesesuaian dengan keinginan Allah sing zaman azali. Wasalah satun adapun yang tiga itu tanjiziyatun sifat tanjizi hadisatun yang hadis. Tanjiziyah hadisah. Apa itu tanjiziyah hadisah? Wahya adapun sifat adapun tanjiziyah hadisah itu ta'alluqiha itu ta'alluquha berhubungannya sifat kudro, berhubungan bi'ijadil mumkini dengan mewujudkan sesuatu yang mungkin ba'da adamihi setelah tidak adanya sesuatu yang mungkin tadi itu as-sabiki yang dahulu. As-sabiki yang dahulu. Wa ta'alluqiha dan berhubungannya sifat kudro bi'idamihi dengan meniadakan sesuatu yang mungkin ba'da wujudihi setelah wujudnya sesuatu yang mungkin atau mungkin itu loh. Bi'ijadil mungkin wa ta'alluqiyah dan berhubungannya sifat kudro bi'ijadihi setelah mewujudkannya mungkin lil ba'fi untuk dibangkitkan minal qabri dari kuburan. Minal qabri dari kuburan. Bi'ijadil mumkin ba'da adamihi asabiki. Oke, tanjizi hadis ini berhubungan dengan tiga hal. Oke, dulu sampai ini kan nggak ada. Oke, kemudian diadakan oleh Allah sampai ada. Yang pertama, ijadil mungkin ba'da adamihi, mewujudkan sesuatu yang mungkin terjadi setelah sampai ini tidak ada. Oke, yang pertama. Yang kedua, bi'idami ba'da wujudihi, nanti sampai akan meninggal kemudian tidak ada lagi. Sudah mati, meninggal, tidak ada lagi. Setelah ada, kemudian tidak ada lagi. Itu berhubungan dengan kemampuan Allah juga. Kudrah Allah itu berhubungan dengan itu. Terus
wa ta'alluquha bi'ijadil ba'thi minal qabri, dan berhubungan juga dengan mewujudkannya kembali sampean untuk dibangkitkan dari kubur. Jadi kudrah Allah itu terkait dengan hal-hal yang hadisah itu berhubungan 3 hal ini. Allah merealisasikan asalnya tidak ada menjadikan ada, kemudian meniadakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada, kemudian kembali lagi mewujudkan asalnya enggak ada, diadakan lagi untuk dibangkitkan dari kubur di hari kiamat. Itu semua terkait dengan kudronya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu namanya tanjiziyah hadisah. Sifat tanjizi hadisah. Tanjizi itu gampangannya implementasi. Jadi kan Allah punya sifat iroda kan, punya keinginan kan, ditakdirkan, ditentukan. Nah kemudian implementasinya bagaimana? Nah ketika menciptakan sampai asalnya nggak ada menjadi ada, kemudian mematikan asalnya tidak ada menjadi tidak ada lagi, kemudian dibangkitkan lagi asalnya tidak ada menjadi ada. Ada satu lagi, wasalasatun, adapun yang 3 itu ta'alluqatun berhubungan qabdiyatun yang sebangsa qabdiyah. Ta'alluq qabdiyah. Apa ta'alluq qabdiyah itu? Wahya adapun ta'alluq qabdiyah itu ta'alluquha berhubungannya sifat kudrah bistimrari adamil mumkini, dengan melanjutkan tidak adanya suatu kemungkinan, waktu imkanil wujudi, ketika waktu memungkinkan wujudnya, qabla wujudi, sebelum wujudnya mungkin. 1. Istimraru adamil mumkin waktu imkanil wujudi qabla wujudihi, melanjutkan tidak adanya suatu kemungkinan ketika waktu mungkinnya sesuatu itu sebelum wujud. Piye. Maksudnya piye ini? Jadi Gusti Allah itu kan punya berhak melakukan apa saja ya. Mungkin mewujudkan sampean, mungkin juga meniadakan sampean. Oke? Nah, sebelum diwujudkan, Allah itu punya kuasa untuk mewujudkan, untuk melanjutkan yang asalnya tidak mungkin menjadi mungkin, atau meniadakan wujudnya kemungkinan asalnya tidak ada menjadi ada itu. Jadi sampai kan sudah direncanakan nih, besok ada atau tidak ada, itu kehendak Allah mutlak. Kemudian Allah misalnya kok merubah itu secara Gusti Allah. Terserah, itu semua di genggaman Gusti Allah. Nek apan Allah menghendaki ada ya jadi ada. Kalau tidak menghendaki tidak ada ya tidak ada. Dari semua itu di bawah genggaman Allah. Maka disebut tadi ta'alluq qabdiyah. Qabdiyah itu nih genggaman namanya qabdiyah. Itu terserah saya dong. Nah, gitu namanya qabdiyah. Itu yang pertama. Baru mungkin saja itu sudah tergantung Gusti Allah. Belum wujudkan ini, belum wujudnya. Karena itu yang kedua ini, mana tadi? Wa ta'alluquha, dan berhubungannya sifat kudrah bistimrari wujudihi, dengan melanjutkan wujudnya mungkin ba'dal adami, setelah tidak adanya, ba'dal adami, setelah tidak ada. Bistimrari wujudihi, dengan melanjutkan wujudnya sesuatu yang mungkin ada, ba'dal adami, setelah tidak ada. Jadi tadi Allah punya kehendak untuk menadakan dan meniadakan. Kemudian Allah berkehendak, udah ini aja diadakan saja. Nah itu juga terkait dengan kemampuan Allah. Wa ta'alluquha, dan berhubungannya sifat kudrah bistimrari adami, dengan melanjutkan tidak adanya mungkin ba'dal wujudi, setelah wujud. Ba'dal wujudi, setelah wujud, atau sebaliknya
asalnya tidak ada, kemudian ditiadakan. Fahadhihi ta'alluqati, adapun inilah tiga hubungan, as-salasati yang tiga. Fahadhihi ta'alluqatu, maka adapun inilah hubungan as-salasatu yang tiga, itu yuqalu, diucapkan laha untuk tiga tadi itu ta'alluqatun, disebut ta'alluqat qabdiyatun yang sebangsa qabdiyah. Qabdiyah itu manasnya gegem, memegang kuasa. Apa maksudnya? Bimakna annal mumkin, bimakna annal mumkina, dengan makna sesungguhnya sesuatu yang mungkin terjadi, itu fil qabdati, di dalam genggaman Allah. Itu fil qabdati, di dalam genggamannya Allah. Jadi semua yang mungkin terjadi itu semua di bawah genggaman, di dalam genggaman Allah. Maksudnya apa? Fa in syaa, maka apabila menghendaki siapa Allah, ya abqa, maka menetapkan siapa Allahu kepada sesuatu yang mungkin tadi itu, ala halihi, atas kondisinya sesuatu yang mungkin tadi, minal adami, dari tidak ada, awil wujudi, atau dari wujud. Jadi apan Allah berkeinginan melanjutkan, mengimplementasikan sesuatu yang wujud, ya wujud. Kalau menghendaki tidak ada, ya tidak ada. Wa insya'a, dan apabila menghendaki siapa Allah, ya abdala, maka mengganti siapa Allah hu, terhadap mungkin, sesuatu yang mungkin terjadi tadi, bidhihi, dengan sebaliknya. Asalnya menghendaki sesuatu itu wujud, kemudian diganti dengan menghendaki sesuatu tidak wujud. Jadi dibalik, itu ya terserah Allah. Pendek kata, Allah itu punya keinginan yang mutlak. Karena itu, fala mumkina, maka tidak ada sesuatu yang mungkin terjadi itu maujud. Fala mumkina, maka tidak ada sesuatu pun yang mungkin terjadi itu maujud, illa wahwa, kecuali Allah itu hadisun, zat yang itu hadisun, zat yang memperbarui, bifi'lihi, dengan perbuatan Allah, bifi'lihi, dengan perbuatan Allah. Jadi semua yang mungkin terjadi, tidak ada sesuatu pun yang mungkin terjadi itu kecuali Allah memang menjadikan di situ. Kecuali Allah memang berbuat untuk menjadikan itu. Wafaidun min adlihi, wafaidun, dan yang wafaidun, faid itu makna asal Jawanya itu meluber itu apa bahasa Indonesianya kan? Bahasa Indonesianya apa? Wafaidun min adlihi, wafaidun yang min adlihi, dari sifat adilnya Allah. Ya Allah, faid, luber itu merata. Wafaidun, dan yang meratakan, min adlihi, dari sifat keadilan Allah, ala ahsanil wujuhi, atas sebaik-baiknya cara, wa atammaha, dan sesempurnanya cara, wa a'dalaha, dan setegak-tegaknya cara. Jadi Allah menghendaki atau menjadikan sesuatu yang mungkin terjadi tadi itu faidun min adlihi, itu semata-mata karena sifat keadilan Allah yang sesuai dengan
ahsanil wujud, dengan cara yang sangat baik sesuai dengan kehendak Allah, dan dengan cara yang sangat sempurna, dan dengan cara yang sangat adil. Fakulluma, maka adapun segala sesuatu siwahu yang selain Allah, min insin, nyatanya berupa manusia, wa jinnin dan dari jin, wa malakin dan malaikat, wa syaitonin dan setan, wa samain dan langit, wa ardin dan bumi, wa hiwanin dan hewan, wa hayawanin dan hewan, wa nabatin dan tumbuhan, wa jamadin dan benda padat, wa jamadin dan benda padat. Jamad itu sesuatu benda yang tidak bernyawa, kayak begini nih penghapus, ini namanya jamad. Kalau yang bisa bergerak berubah menjadi besar itu namanya nabat. Kalau yang bisa makan, minum, lari itu namanya hewan. Kalau itu bisa mikir namanya manusia. Kalau alamnya beda, nggak kelihatan, namanya jin atau setan. Kalau jelas itu durhaka kepada Allah namanya setan. Kalau punya sifat seperti manusia, ya ada iman, ada yang kufur, ada yang nakal, ada yang fasik, ada yang kurang ajar, ada yang malas, itu setan, jin. Kayak manusia, hanya saja alamnya beda, itu jin. Ada yang pasti baiknya nurut, itu yang alamnya beda, itu malaikat. Jadi malaikat itu lawan dari setan. Setan ini pasti jeleknya, kalau malaikat pasti baiknya. Dan yang tengah-tengah lawan dari manusia itu jin. Jin itu sama sifatnya seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk, hanya saja alamnya berbeda. Nah, nabat itu tumbuhan. Hewan itu sesuatu yang hidup, bergerak, makan dan seterusnya, tapi dia nggak bisa mikir. Yang bisa mikir jenenge menungso. Wa jauharin dan jauhar. Jauhar itu sesuatu yang sangat kecil sehingga tidak bisa dipecah-pecah lagi. Wa idzin dan sifat. Sifat itu sesuatu yang menempel pada zat, itu namanya sifat. Contohnya ini ya, tadi. Ini warnanya apa? Warnanya apa? Biru. Bisa nggak warna biru ini ada kalau penghapus ini tidak ada? Saya ulangi, bisa nggak warna biru itu ada kalau penghapus ini nggak ada? Nggak bisa. Jadi ada warna biru, ini menempel, yang mesti warna biru itu untuk bisa eksis, pasti nempel pada zat lain. Itu namanya irdun. Orang menyebutnya sifat. Wa mudrikin, dan sesuatu yang ditemukan, disadari, sesuatu yang ditemukan. Wa mahsusin, dan sesuatu yang dirasa, itu hadisun, sesuatu yang baru. Itu hadisun, sesuatu yang baru. Wa mudrokin ya, mudrok ini yes, apapun yang ditemu itu apa ya, didapatkan dari mikir, dari angan-angan, kemudian oh iya ya, nah dapat. Al maksusin, sesuatu yang bisa diraba. Oh ini kasar, ini halus, oh ini baunya, itu namanya maksus. Halo? Jadi sesuatu yang dirasakan melalui panca indera itu namanya maksus. Maksus. Kalau mudrik itu ditemukan dari renungan, sampai merenung, kemudian nemu. Wah, ini namanya menemukan, itu namanya mudrok, sesuatu yang ditemukan. Tapi kalau menemukannya, oh ini halus, tapi dengan raban atau dicium, oh ini, nah itu namanya apa tadi? Maksus. Semuanya itu sifatnya adalah hadisun, barang baru. Artinya apa? Sebelumnya tidak ada. Nah, kemudian diadakan oleh Allah. Kemudian menjadi ada. Dan menjadi ada itu namanya hadis. Apa? Hadis. Nah, dari mana hadisnya itu? Dari mana wujudnya itu? Ansya'a, yang
mengadakan siapa Allah terhadap hadis bikudratihi dengan kekuasaan Allah, bikudratihi dengan kekuasaan Allah, insya'an dengan mewujudkan, dengan mengadakan, ba'da alam yakun sebelum tidak ada apa segala sesuatu itu syai'an berupa sesuatu pun. Ba'da alam yakun setelah hendaknya tidak ada apa segala sesuatu itu syai'an berupa sesuatu. Jadi asalnya itu tidak ada sesuatu plus, nah, kemudian menjadi sesuatu. Karena ada siapa Allah fil azali di dalam zaman azal itu maujudan yang wujud, lam yakun yang tidak ada itu ma'ahu serta beserta dengan Allah apa ghairuhu selain Allah. Jadi Allah itu wujud ijen plek, nggak ada apapun belas. Kemudian Allah mengendaki ada sesuatu, maka jadilah sesuatu itu. Fa'ahdasa maka kemudian menjadikan baru atau mewujudkan baru siapa Allah al-khalqa terhadap makhluk ba'da dzalika setelah demikian tidak ada. Untuk apa? Menjadikan tadi itu idharon untuk menampakkan likudratihi terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa tahqiqon dan untuk mentahkikkan, menyatakan lima terhadap apa saja sabako yang telah dahulu apa fi iradatihi di dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala la yasyuddu yang tidak akan keluar an qabdatihi dari genggaman Allah apa miqdarun miqdar kejadian apapun wala takhruju dan tidak akan keluar angkudratihi dari kekuasaan Allah Ta'ala apa tasoriful umuri Masya Allah apa tasoriful umuri itu begini maknanya ya, asalnya itu begini ya, asalnya arahnya ke sini kemudian diubah oleh Allah menjadi begini. Ini namanya mentasarufkan, merubah. Halo? Paham nggak ini ya? Tasarruful umuri asalnya sesuai itu dijadikan oleh Allah begini. Kemudian oleh Allah dijadikan begini. Itu namanya tasarruful umur. Nah seperti itu adalah dengan kudrah kekuasaan Allah. Apa? Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tasarruful umur begitu itu. Memaknai penjelasan seperti itu dimaknai apa? Halo? Wala takhruju dan tidak akan keluar an kudrati dari kekuasaan Allah. Apa tasarruful umuri semua apa? Masya Allah, tasarruful umuri akan semua tasarrufna segala sesuatu. Tasarruf itu apa? Tasarruf kan? Ya tadi itu penjelasannya. Asalnya begini, kemudian saya tasarrufkan begini. Apa? Mengarahkan. Apa tasarruful umuri semua pengarahan, mengarahkan semua perkara. Jadi ngerti ya? Paham ya? Paham tapi ya. Yes ngono kuis. Apa sampean pahami tadi sampean tulis. Bahasa Indonesia saya apa itu? Enggak nemu. Tasarruful umuri mencurahkan.
atau apa? Mencurahkan terhadap sesuatu. Asalnya begini kemudian menjadi begini. Tasarruful umur. Wala takhruju, dan tidak pernah akan keluar angkudratihi dari semua kemampuan dari angkudratihi dari kudroh kekuasaan Allah, apa tasarruful umuri, segala mencurahkannya segala sesuatu. Wala tuhsa, dan tidak terhitung apa makduratuhu, kekuasaan Allah Ta'ala tidak terhitung. Jadi pendek kata, apapun selain Allah, apapun itu, baik berupa manusia, jin, malaikat, setan, langit, bumi, hewan, tumbuhan, baik berupa benda padat, berupa jauhar, sifat, semua yang terbayangkan, semua yang kita rasakan, semua itu adalah barang baru, asalnya tidak ada, kemudian Allah mewujudkan dengan kekuasaannya Allah, setelah itu tidak ada. Jadi asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Nah, karena segala sesuatu pada zaman azali itu tidak ada, yang ada itu hanya Allah, toktil ijen, tidak ada lainnya. Nah, kemudian Allah menjadikan makhluk, dijadikannya itu untuk membuktikan bahwa Allah itu kuasa. Allah itu mampu menjadikan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, dan untuk membuktikan terhadap keinginan Allah. Jadi Allah itu punya keinginan, punya iradah, punya kemauan, kemudian kemauan itu diwujudkan. Nah, wujudnya alam jagat raya ini membuktikan Allah itu punya kekuasaan untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginannya. Halo? Beda dengan kita. Kadang-kadang kita itu punya keinginan tapi tidak mampu merealisasikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, Allah itu di zaman azali punya keinginan, kemudian Allah punya kuasa untuk merealisasikan keinginan itu sesuai dengan keinginannya. Itulah Allah. Tahqiqan lima sabaqo fi iradatihi. Karena itu la yasuddu an qubdatihi miqdarun. Tidak ada apapun yang terjadi sekecil apapun itu keluar dari kekuasaan Allah. Semua itu dengan kekuasaan Allah. Nek Allah karep menginginkannya terjadi, kalau nggak ingin ya tidak terjadi. Coba teman-teman sekalian, ini kalau kita yakini prinsip keyakinan seperti ini, maka manusia itu, kita itu tidak akan ada rasa sedih, rasa apa, ya semua itu dari Allah, Pak. Hah? Semua terjadi untuk menguji kita. Jadi nggak ada istilahnya kemudian mengeluh, kemudian sedih. Wong itu memang digendaki Allah, dijadikan oleh Allah. Nah, hanya saja iman kita itu karena tidak kuat meyakini seperti ini, sehingga kadang menggerutu, kadang marah, kadang coba, halo. Kalau sampai memegang prinsip ini, bisa nggak terjadi marah misalnya? Misalnya sampai mengejek ke saya. Kalau ingat iradah dan takdir Allah, saya itu nggak berhak untuk marah. Sampai mengejek kepada saya, sekalipun misalkan saya ini ngajar sampean, guru sampean lah kira-kira begitu, sampean ngejek kepada saya. Kalau ingat kudroh dan iradah Allah, itu nggak bisa marah. Sebab pikirnya begini, lawan sampean ngejek itu digendaki Allah, ditakdirkan Allah kok. Masa saya marah kepada sampean ditakdirkan Gusti Allah, berarti marah nang ngene? Halo? Marah nang ngene? Gusti Allah. Layak enggak marah nang Gusti Allah? Sehingga iso ngerem, jadi enggak jadi marah. Ini pentingnya meyakini, teman kan. Ini kita itu enggak yakin banget gitu loh. Halo? Kita itu masih sering menisbatkan suatu pekerjaan itu dari orangnya. Karena saya menganggap bahwa sampean mengejek itu karena sampean, ya sampean tak hajar. Ya enggak? Tak siksa, tak hukum, tak balas dan sebagainya. Karena enggak eling bahwa itu ada takdir Gusti Allah untuk menguji kesabaran saya. Lah kalau ingat itu kan, ya enggak?
Nah, ini loh. Jadi dengan ini namanya iman. Iman seperti itu. Iman terhadap sifat Allah seperti itu mestinya. Iman suatu keyakinan sing sampai iso mempengaruhi terhadap sikap, yaitu iman. Tapi kita kan enggak ya. Kita itu bilang iman kepada sifat wujud kidam bakok, tapi ya hafal menapa itu tidak sampai meresep sehingga iso mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Ini karena kekurangan kemantepan kita kepada sifat-sifat Gusti Allah seperti ini. Mafhum enggak ini ya? Mafhum ya? Lo coba sampai pelajari, sampai yakini betul. Nanti punya konsekuensi seperti itu. Mamula kemarin kalau sampai ikut ngaji di Nasihul Ibad, dua hal yang utama dalam beragama itu apa? Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, menyayangi kepada makhluk Allah. Itu dua hal ini modal. Nah, tentu yang dimaksud iman kepada Allah itu ya iman seperti ini. Iman terhadap sifat-sifat Allah seperti ini yang sampai meresep di dalam hati, kemudian mempengaruhi di dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Itulah iman. Bukan iman yang ada di mulut. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takhruju an qudratihi tasarruful umur. Nah ini coba ini. Wala takhruju an qudratihi tasarruful umur. Jadi kejadian apapun, tasarruful umur itu ya, kejadian apapun yang terjadi atau apapun yang dilakukan orang itu tidak pernah keluar dari kudrat dan iradah Allah. Tidak pernah keluar dari keinginan Allah dan kekuasaan Allah untuk menjadikan perbuatan itu. Ya contohnya tadi itu misalkan. Nah, sekali lagi kalau kita yakin terhadap ini, terhadap wala takhruju an qudratihi tasarruful umuri, bahwa semua terjadi tidak pernah keluar dari kekuasaan dan iradah Allah, maka kita itu bisa noto hati. Akhirnya bisa noto hati. Semua dibalikkan kepada Allah. Nah, wala tuhsa miqdaratuhu, dan tidak pernah bisa dihitung kemampuan Allah, kekuasaan Allah itu nggak bisa dihitung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, mafhum ya, penjelasannya mafhum ya. Mafhum ya. Bisa diterima. Bisa diterima, bisa diamalkan kira-kira. Jadi mulai sekarang memandang apapun yang terjadi itu sampai pandang itu adalah perbuatan Allah. Tapi adabnya kalau ada terjadi perbuatan jelek itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Jangan dinisbatkan kepada Allah. Contoh misalkan naudzubillah, Zaid melakukan zina. Oh itu berarti dikehendaki dan diridhoi oleh, bukan begitu cara berpikirnya. Yaitu memang terjadi dikehendaki oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Kok bisa itu terjadi? Oh itu adalah memang dijadikan oleh Allah untuk menguji. Jadi semua ini konteksnya itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Apapun terjadi konteksnya itu. Terjadi baik itu dikehendaki Allah, terjadian buruk juga dikehendaki Allah, ditakdirkan Allah, yang semua ini konteksnya menguji kita semuanya, apakah kita lurus syariatnya Allah atau nyeleweng. Itu saja. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semuanya mana yang terbaik. Kata-katanya mana terbaik ya, bukan terbanyak ya. Ahsanu amala, yang terbaik amalnya, bukan terbanyak amalnya. Mafhum ini? Terbaik amalnya. Lah baik itu urusannya dengan hati, bukan dengan jumlah. Saya ulangi, baik buruk itu urusannya dengan hati, bukan jumlah. Mbok sholat hanya 2 rakaat, tapi khusyuk ikhlas kepada Allah.
itu jauh lebih berarti daripada sholat 1000 rakaat nggak ikhlas, nggak khusyuk. Ahsan itu beda dengan aksar. Terbaik beda dengan terbanyak. Nah, Allah menghendaki liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghendaki apapun terjadi ini untuk menguji kalian mana yang terbaik amalnya, bukan terbanyak amalnya. Masuk ya? Kasih apapun semoga bermanfaat berkah untuk kita semuanya. Ila diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.